ketika 50 tahun lagi dengan banjir yang 1467 meter kubik per detik, maka di area jembatan itu elevasi airnya akan naik berapa? Oke, selamat datang kembali di channel saya. Untuk teman-teman yang baru mampir, nama saya Dion, dan di video ini kita akan menghitung hidrologi daripada suatu jembatan dan merupakan lanjutan atau part berikut daripada perencanaan jembatan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya part jembatan, bisa dicek. Kita bisa menentukan seberapa tinggi efektif daripada jembatan yang aman bagaimana, dan gerusannya akan seperti apa akibat daripada hujan dan keadaan topografi daripada suatu jembatan. Nah, saat ini data yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah data hujan, ya. Data hujan, ya. Jadi masing-masing tahun itu ada data hujannya, ya. Jadi seperti ini data hujan yang kita butuhkan, dan yang kemudian kita membutuhkan peta topografi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mungkin cara membuat peta topografi, silakan mengecek video saya, ya. Cara pembuatan peta topografi dan cara pembuatan DAS. Jadi silakan cek video saya cara pembuatan peta DAS, peta topografi, di part sebelumnya. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui, membutuhkan data hujan, peta topografi, dan DAS dari satu jembatan, maka kita akan menghitung, ya, seberapa besar daripada debit banjirnya. Nah, untuk menghitung debit banjir, maka yang pertama kita butuh luas DAS. Jadi untuk menentukan DAS-nya itu, sekali lagi silahkan cek di video sebelumnya, di part sebelumnya. Nanti saya tampilkan di deskripsi juga, ya. Nah, kemudian ada beberapa rumus yang kita akan gunakan, ya. Salah satunya adalah rumus dari rasional Mononobe, kemudian waktu konsentrasi intensitas hujan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan debit banjir rencananya berapa. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, data hujan ini, ya. Data hujan ini kita membuatkan rata-ratanya dulu, ya. Rata-ratanya, jadi ini, ya, 396. Kemudian kita akan menghitung R50 tahun, jadi tebal hujan, ya, pada tahun ke-50. Artinya di sini adalah umur rencana daripada jembatan. Dengan data hujan yang ada, yang ini 31 tahun, maka kita mendapatkan ketika 50 tahun lagi, tebal hujannya itu akan mencapai 272 mm. Ketika kita menghitung debit banjirnya berdasarkan rumusnya, itu adalah 0,278 koefisien pengaliran kali intensitas nilai koefisien pengaliran. Jadi nilai koefisien pengaliran berdasarkan daerahnya itu
ya, berdasarkan daerahnya itu kita dapatkan 0,6 ya. Koefisien pengalirannya, nilai C-nya itu nanti teman-teman bisa sesuaikan ya berdasarkan daerahnya. Karakteristik tanah dapatkan nilai koefisien pengalirannya. Yang berikut kita akan hitung intensitas hujan. Jadi intensitas hujan ini ya, intensitas hujan itu R per 24. Jadi R yang digunakan adalah R yang sudah dihitung 50 tahun lagi. Nah, kemudian waktu konsentrasi ini dihitung berdasarkan panjang daripada aliran sungai dibagi dengan kecepatannya. Jadi untuk kecepatannya itu 72 kali selisih tinggi hulu dan hilir dibagi dengan panjangnya. Jadi ini kita sudah dapatkan tinggi hulu, tinggi hilir. Jadi kalau kita lihat, saya tampilkan sungainya ya. Ini nah, di bagian sini kita bisa lihat di bagian ini ya, ini itu 886 ya, kurang lebih ya, 886 ya. Oke, saya dekatkan lagi di sini ya, sekitar sini. Kalau pasnya di jembatan itu 875 kurang lebih ya. Kemudian ya, hulu kurang lebih di sini. Nah, kemudian panjangnya ya tinggal kita tentukan saja ini panjangnya ke sini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini sudah dirumuskan. Ini 9 km ya. Lebar rata-ratanya itu berdasarkan peta yang ini ya, lebar rata-rata. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kecepatannya 14 meter per detik, kemudian waktu konsentrasinya adalah meter dibagi ini ya, dapatnya 3.600 ya, 0,1787 jam dari hulu ke hilir. Jadi maksudnya air itu akan tiba di sini itu membutuhkan waktu kurang lebih 0,1 jam. Nah, dari sini ke sini. Oke, sekarang kita hitung intensitasnya. Intensitasnya itu berdasarkan prediksi tebal hujan pada sekian tahun lagi ya, umur rencananya 50 tahun, berarti kita menghitung R50 yang tadi di sini di atas. Nah, ini ya. Kemudian maka I-nya sudah dapat. Nah, A-nya luas das kali dengan luas das. Nah, luas dasnya itu adalah ini ya. Jadi kita bisa ceknya di sini dalam kilometer 29 ya, 29. Nah, 29, sekian. Nah, maka dapatlah debitnya. Ini adalah debit yang terjadi pada 50 pada tahun dimana 50 tahun lagi pada saat jembatan itu didesain. Jadi ini debit ini yang harus kita amankan. Artinya jembatan itu harus aman dari ukuran debit ini. Nah, sekarang akibat dari debit ini, maka kira-kira penampang membutuhkan luasannya kira-kira berapa ya. Karena debit itu adalah
kecepatan dikali dengan luas penampang, maka kalau dirubah balik dapatnya A, debit rencana dibagi dengan kecepatannya, dapatlah sekitar 98 meter persegi. Nah, sekarang dengan debit yang ada, ya, dengan debit yang ada, kita akan menghitung tinggi banjirnya. Ya, kita hitung lagi tinggi banjir. Jadi, ketika 50 tahun lagi dengan banjir yang 1467 meter kubik per detik, maka di area jembatan itu akan elevasi airnya akan naik berapa? Penampang aslinya itu adalah yang garis merah, ya. Kemudian yang garis hitam dan hitam putus-putus itu adalah pendekatan, ya, pendekatan untuk memudahkan perhitungan daripada tinggi daripada banjirnya. Nah, maka di sini kita bagi lagi, ya, jadi bagi 2, total keseluruhan kan A dikali A sama dengan panjang kali lebar, tapi karena kita hitung cukup setengahnya karena ini adalah presisi dengan di sebelahnya atau mirrornya, maka setengah dari A ini, ya, setengah dari A ini itu sama dengan panjang ini dikali dengan tinggi ini, ya, untuk kotak ini lagi, ya. Jadi ini dibagi satu kotak lagi. B yang ini adalah setengah dari 69,43 dikali dengan 49, ya, dapatnya yang ini. Maaf, setengah, ya, betul, setengah dari B yang ini, ya. Jadi ini artinya rubah, maksudnya. Jadi H dikali B ditambah dengan setengah, ya, setengah dari ini kali ini. Kemudian hasil kali antara setengah 2, ini, jadi maksudnya angka yang ini didapat dari M. Nilai M nya itu adalah 1,4. Jadi rumus perbandingan kemiringan, ya, perbandingan kemiringan dapatnya ini setengah dari ini, dapatnya ini, ya, dapat ini. Oke. Nah, sekarang ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 0 sama dengan ini pindah min, kan, min 49, dan ini tetap. Jadi 1,429 atau 428 kali H, ya, dapat ini. Kemudian ini kali ini dapatnya ini, ya. Jadi H kuadrat ini dikali ini dapatnya ini, ya, maksudnya itu, ya. Nah, kemudian maka kalau kita menggunakan rumus ABC, kita dapat kita tahu koefisien ini, maka dapatlah A nya dapatlah H1 ini nilai B2 B kuadrat kurang 4AC pangkat akar dari ini, ya. Kemudian dibagi dengan 2A, jadi 2 kali A. Untuk H1 nya ini dan H2 nya karena min B min, jadinya ini juga min, maka kita pilih yang maksimumnya, yang ini, pilih maksimumnya. Maka tinggi banjir pada tahun ke-50 atau akibat debit yang 1000 lebih itu, maka membutuhkan jembatan itu harus tinggi 1,34 belum ditambah dengan tinggi jagaan, ya. Sekarang kita cek apakah ini pas atau tidak, ya. Oke, tadi bahwa kita bandingkan, kita coba dengan 1,34 ini atau 1,34 yang ini, apakah bisa sama dengan luas butuh atau tidak, ya. Jadi akibat debit tadi membutuhkan luas ini.
Jadi kalau misalnya dengan penampang ini kita naikkan muka airnya, apakah masih sesuai dengan luas butuh? Ini kita coba untuk mengontrolnya. Nah, yang ini ya. Nah, tadi 1,34 ya, 1,34 ini. Oke, offset 1,34. Nah, sekarang kita cek, kita polyline. Jadi luas butuhnya adalah, kita cek, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi selisihnya di koma ya. Nah, selisihnya di koma. Jadi memang benar ya, tinggi yang dibutuhkan itu adalah 1, sekian. Tinggi butuhnya 1,34 ditambah dengan jagaan biasanya 1,5 meter, sehingga dapatnya 2,8 atau limitnya itu di 3 meter. Jadi jembatan ini jika dibangun dengan data hujan yang tadi ya, maka cukup dengan tinggi 3 meter sudah aman terhadap banjir ya, sudah aman terhadap banjir berdasarkan data-data yang ada, data hujan yang ada. Sekarang kita akan menghitung penggerusannya. Jadi akibat kecepatan air yang ada pada saat hujan, gerusannya seperti apa, kedalaman gerusannya seperti apa pada tahun 50 tahun lagi. Nah, ini dilihat berdasarkan jenis tanahnya, faktor lempung, ini bentangan jembatannya. Jadi misalnya taruhlah tanahnya seperti ini dan arusnya itu lurus ya, berdasarkan lihat di sini ya. Kalau kita lihat sih dari sini dia belok kiri ya, aliran berbelok ya, aliran berbelok. Maka kalau dimasukkan di dalam rumus, kedalaman gerusan normal dari muka air banjir 9 meter ya, tapi karena untuk kondisi aliran lurus tapi tadi dia belok kiri, jadi kita gantinya menjadi 1,5 ya, 1,5. Di sini jadi dapatnya 6 meter ya dari muka tanah. Jadi nanti akibat kecepatan ya dan data perbedaan ketinggian hulu dan hilir menimbulkan kecepatan yang mengakibatkan besarnya kecepatan, dan kecepatan itu nanti akan berpengaruh, kecepatan dan keadaan tanahnya itu maka akan menimbulkan seberapa dalamnya gerusan. Nah, sekarang kita dapat kedalaman gerusannya. Nah, jadi untuk analisis hidrologi itu yang pertama yang perlu tinggi dari jembatan, kedalaman gerusannya. Nah, jika teman-teman butuh data atau perhitungan, boleh kontak WhatsApp di deskripsi video ini.
Saya kira itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.